Apa kabar kalian semua? Semoga Sobat Novel Stories Donghua hari ini diberi kesehatan, dan langsung saja ke alur ceritanya. Episode ke-491, dengan judul Skema Formasi Hebat. Langsung ke dalam alurnya. Esensi spiritual melonjak di dalam lembah. Kemegahan putih bersih bersinar cemerlang, seolah ada matahari yang beristirahat di tempat ini. Itu sangat cerah dan mempesona. Selain itu, gelombang keharuman dari tanaman obat berhembus di udara. Lembah para dewa. Ini adalah nama lain yang dimiliki Gunung Abadi untuk itu, karena itu adalah tanah yang ditinggalkan oleh dewa yang dulu tinggal di sini. Hukum alam sempurna di sini, dan dao yang agung sempurna. Anda harus memahami bahwa hukum alam di alam rendah tidak lengkap, dan langit dan bumi di bawah ini tidak sempurna. Ini adalah masalah besar, namun di Gunung Abadi, sebenarnya ada tempat seperti ini. Fakta ini saja sudah cukup untuk menyebutnya sebagai lembah ketuhanan. Ada darah di pakaian pertempuran Si Hao, tapi dia masih berjalan dengan sangat mantap. Dia berjalan menuju bagian dalam lembah sambil membawa Qin Zhan. Pada saat ini, dia kuat dan tegas, dan gelombang niat pertempuran melonjak dari tubuhnya. Meskipun luka Qin Zhan parah dan tubuhnya compang-camping, dia masih tersenyum. Wajahnya berlumuran darah, dan penampilannya agak menakutkan. Sangat kuat, berkali-kali lebih kuat dari kakekmu berlengan tunggal itu. Si Hao melirik sekilas. Satu tangan membawa Qin Zhan, dan yang lainnya melepaskan tamparan, mengeluarkan suara pa yang mengerikan dan jelas. Simbol berkedip dengan serangan itu. Dengan suara peng, Qin Zhan sekali lagi terbang keluar. Ketika kekuatan yang luar biasa ini mendarat di tubuhnya, dia terbang keluar seperti bintang yang melesat di langit sebelum bertabrakan dengan dinding lembah. Bahkan gunung bergemuruh dengan suara berisik. Sosok berdarah besar tertinggal. Itu adalah pemandangan yang mengerikan. Qin Zhan meluncur turun dari sana dan mendarat di kaki gunung. Dia benar-benar sangat kuat. Untuk orang normal, lupakan tentang bertahan hidup, hanya daging mereka saja yang akan meledak menjadi pasta yang berantakan. Seberapa kuat kekuatan Si Hao? Itu cukup untuk meruntuhkan puncak gunung. Qin Zhan dikenal sebagai orang gila. Dia telah kuat sejak kecil, mengejar dao dewa dengan gila. Dia mengolah banyak kemampuan ilahi Gunung Abadi. Kekuatan magisnya tidak terbatas, dan telah lama membaptis kekuatannya berulang kali, membuatnya bahkan lebih kuat daripada dewa penjaga Vajra. Saya sebenarnya masih batuk darah meski tubuh saya compang-camping. Benar-benar keajaiban, bahkan pada tahap ini, dia masih mengejek dirinya sendiri. Dia sudah membudidayakan tubuh sihir abadi puluhan tahun yang lalu, salah satu metode terbesar klan. Lupakan tentang kegunaannya yang lain, hanya efeknya pada tubuh sudah cukup bagi seseorang untuk melakukan apa yang mereka inginkan di alam pakar tertinggi. Ekspresi Si Hao dingin dan acuh tak acuh. Dengan satu langkah, dia menyeberangi area yang luas, mencapai di depannya dalam sekejap. Dengan suara pa, kakinya tersapu. Seolah-olah naga banjir mengacungkan ekornya, merusak ruang di sekitarnya dan menciptakan suara yang sangat keras. Tendangan ini mendarat di dada Qin Chou seperti tombak, menghantamnya hingga sekali lagi ia menabrak tebing. Kaki Si Hao terentang lurus dan menekan dadanya. Teruskan, mari kita lihat apakah kamu bisa menghancurkanku berkeping-keping. Ini adalah pintu masuk lembah tempat aku menendang lelaki tua berlengan tunggal itu sampai dia meludahkan darah dan terluka parah. Tawa keras Qin Zhan agak aneh. Seluruh tubuhnya berlumuran darah, membuatnya terlihat agak menyeramkan. Hong! Si Hao tidak mengatakan apa-apa dan langsung menghancurkan tinjunya keluar. Itu menghasilkan area energi yang luar biasa saat itu mengenai dagunya. Dengan suara kaca, suara tulang yang memekakkan telinga bisa terdengar. Beberapa gigi terlepas.
Serangan ini cukup untuk mengirim individu lain pada level ini ke dalam pasta berdarah dan menyebabkan tubuh mereka meledak. Namun, Qin Zhan masih hidup, dan dia masih tersenyum dengan dingin dan dalam. Di belakang, tubuh Qin Hao masih tertutup pakaian ilahi perak. Rambut hitamnya berkibar-kibar, dan matanya cerah dan penuh ekspresi. Dia mengangkat tombak perak lagi dan mengarahkannya ke tengah punggung Si Hao, melepaskan niat pertempuran. Wajah Si Hao dingin dan lepas. Dia tidak berbalik. Setelah merasakan ujung niat membunuh yang kuat, dia mengunci targetnya. Simbol berputar di sekelilingnya dan melompat seperti kobaran api. Kedua tetua menggelengkan kepala, dan salah satu dari mereka menarik Qin Hao kembali, menyuruhnya untuk tidak bergerak dan menekan tombak perak cemerlang di tangannya. Individu lainnya berkata dengan lembut, Qin Zhan telah menjadi gila karena berkultivasi. Anda tidak perlu ikut campur. Petik 2. N. Qin Hao tercengang dan mengungkapkan ekspresi bingung. Ini adalah gunung abadi. Apa menurutmu kita akan melihatnya mati? Qin Zhan telah memasuki kegelapan, dan demi menuju jalan yang terkuat, dia ingin mencapai langkah lain dalam kegilaannya. Seorang penatua menjelaskan, Little Stone, kamu cukup kuat, tapi kamu salah perhitungan. Anda tidak memainkan peran Anda dengan benar sebagai kaisar muda, dan Anda datang ke klan Qin saya sebagai gantinya. Anda hanya ingin mempermalukan diri sendiri. Menurut Anda, jenis tempat apa ini? Bahkan Raja Ilahi akan merasakan ketakutan yang menahan. Bahkan jika seekor burung dewa kuno datang, mereka masih harus menjaga diri mereka sendiri. Petik 2. Qin Zhan memuntahkan beberapa gigi dan terus pantang menyerah. Dia berkata dengan senyum dingin, jika kamu ingin membalas dendam untuk kakekmu, datang saja dan serang aku. Jika tidak, Anda akan dipukuli sampai Anda batuk darah oleh orang lain dan mengikuti jejak kakek Anda. Kalian semua tidak penting di sini. Petik 2. Kakek Si Hao adalah intinya. Semua yang dilakukan kakeknya untuknya adalah demi dirinya, dan alasan dia kehilangan lengannya juga demi dirinya. Si Hao tidak akan mentolerir orang lain yang mempermalukan kakek 15 dewa setan agung. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun dan melepaskan tamparan lagi. Ini adalah tamparan besar di wajah, menyebabkan tulang pipi Qin Zhan terbelah dan hampir menyebabkan tengkoraknya hancur. Lukanya sangat parah. Tanpa ragu, tubuh sihir abadi menunjukkan betapa surga menentangnya. Bahkan setelah menahan serangan ini, dia masih belum mati. Tentu saja, ini juga ada hubungannya dengan Si Hao yang menahan sedikit. Dia tidak ingin Qin Zhan segera mati. Dia ingin mencari tahu persis di mana kakeknya berada, jadi dia membiarkannya hidup-hidup. Teruskan. Gunakan kekuatan penuh di tubuh saya. Bisakah kamu menamparku menjadi daging busuk? Berat, biarkan aku melihat kekuatanmu yang sebenarnya. Jangan terlalu lembut. Qin Zhan menyeringai dan berkata sambil tersenyum. Pada saat ini, seluruh tubuhnya bersinar, dan semua jenis simbol misterius muncul. Ini adalah formasi yang telah diukir menjadi dagingnya. Mereka membentuk lorong dewa misterius dan beredar dengan kekuatan magis. Apakah Anda meminta kebrutalan? Si Hao bertanya. Dia sekali lagi mengangkatnya. Sebuah tinju menghantam keluar, meledakkannya keluar. Kaca. Tulang dada Qin Zhan terbelah menjadi 7 atau 8 bagian, dan darah mengalir keluar. Namun, tubuhnya mulai bersinar lebih cemerlang. Tubuh sihir abadi bisa menghancurkan segalanya. Ini adalah perwujudan dari daging yang dipadatkan dan dimurnikan hingga batasnya. Itu dikenal sebagai tubuh sihir abadi, dan bahkan setelah kematian, itu masih tidak akan rusak. Tubuh ajaib ini bisa menandingi tubuh tidak bisa dipecahkan Vajra Sekte Barat. Daging didorong hingga batasnya, menjadi abadi dan ada selamanya. Ketika Qin Zhan menindas dunia dengan kekuatannya,
tubuh berharga inilah yang membuatnya tak terkalahkan. Tidak diketahui berapa banyak lawan kuat yang telah dikalahkan. Dia jarang memiliki lawan di alam ahli tertinggi. Ini juga mengapa dia masih hidup setelah menderita serangan Si Hao lagi dan lagi. Dia tidak mati karena tubuhnya robek dan tulangnya hancur. Jangan berhenti. Saat aku berperang melawan kakekmu, tindakanku jauh lebih kejam daripada kamu. Aku membuatnya batuk darah lagi dan lagi. Qin Zhan berteriak dengan liar. Wajahnya berubah. Saat ini, tulang dadanya tidak hancur, dan malah bersinar. Kekuatan ilahi muncul dari sumsum tulangnya, yang berubah menjadi bola cahaya yang mengelilingi tubuhnya. Hong! Si Hao mengirim tinju keluar. Itu meledak melalui layar cahaya, menyebabkan tulang di tubuhnya bergetar sekali lagi. Beberapa dari mereka meledak, menjadi fragmen. Sepertinya akan sulit bagi mereka untuk melakukan reformasi. Jenis kekuatan tinju ini dapat dianggap tak tertandingi di dunia ini, karena tidak ada orang lain yang bisa menindas tubuh sihir abadi dengan mudah. Tidak mungkin tulang kokoh seperti itu akan terbelah di bawah serangan normal. Hei, aku masih belum mati. Jika Anda punya nyali, coba lagi. Jika tidak, tidak ada alasan bagi Dewa Qin klan saya untuk keluar. Saat dia melihatmu, dia tidak akan senang. Qin Zhan sepertinya telah memasuki kondisi iblis. Murid-muridnya jahat, dan rambut abu-abunya di kepalanya berlumuran darah. Dia gila sampai tingkat yang menakutkan. Sesuai keinginan kamu, kata-kata Si Hao sedingin es. Tinjunya bersinar, menampilkan teknik kunpeng. Kali ini, dia tidak menggunakan semua kekuatannya, dan malah menghancurkannya ke bawah, namun itu membuat tubuh Qin Zhan mengeluarkan suara pipa. Sendinya semua meledak, namun, karena inilah Qin Zhan tampak semakin jahat. Setelah semua tulang di tubuhnya meledak, penghalang cahaya yang terbentuk dari cahaya pelangi muncul, mengelilinginya. Akhirnya, itu membentuk cairan ilahi, mengelilinginya di dalam. Itu terus mengalir dengan misteri mendalam yang abadi, dan semua jenis simbol muncul di dalam cahaya suci pelangi. Aura itu sangat kuat sampai membuat orang lain gemetar. Bocah yang belum dewasa, lanjutkan. Qin Zhan meraung. Dia menggunakan kekuatan eksternal untuk menghancurkan batasan tubuhnya, dan menggunakannya untuk menembus kemacetan. Di kejauhan, Qin Hao mengungkapkan ekspresi tertarik. Bukan itu saja. Jika dia berhasil, dia akan memberimu beberapa kemampuan ilahi yang hebat. Di sebelahnya, seorang penatua berbicara. Matanya menyala-nyala, dan sebenarnya ada semacam antisipasi di dalamnya. Si Hao merasa pihak lain menggunakan siksaannya, dan saat ini, situasinya tampak agak aneh. Ketika dia menyerang, cairan kental itu sangat aneh, seolah bisa menyerap semuanya. Tulang Qin Zhan semuanya hancur. Semangat dan sumsumnya bersinar, menghidupkan kembali kehidupan yang diperbarui. Kekuatan magis melonjak keluar, mengelilinginya di dalam. Ini adalah transformasi yang mirip dengan nirwana. Mari kita akhiri ini. Saya telah mengizinkan Anda untuk melihat harapan, tetapi Anda tidak dapat mencapai langkah terakhir itu, apalagi mencuri teknik saya yang berharga. Si Hao dengan dingin dan tanpa emosi mentransmisikan suara. Pada saat ini, kunpeng yang halus bergerak di telapak tangannya. Itu memasuki cairan suci, menembus penghalang cahaya Qin Zhan untuk dengan paksa menerobos ke pompong besar. Cairan itu dengan panik melonjak untuk mengukir semua simbol Si Hao dan mendapatkan misteri kunpeng. Ini adalah seni rahasia menakutkan yang bisa membawa perubahan besar antara hidup dan mati. Namun, Si Hao bukanlah orang biasa. Tidak hanya dia lama menyadari apa yang terjadi, dia juga memiliki kemampuan untuk menerobosnya. Dia tidak akan membiarkan pihak lain mendapatkan kesempatan untuk mengetahui tekniknya yang berharga. Ini buruk. Dia tidak mendapatkan teknik yang berharga.
Qin Zan dikalahkan. Di sisi Qin Hao, ekspresi kedua tetua berubah. Mereka bergegas maju. Ada sekte yang menjaga teknik kuno di klan Qin yang diketahui memungkinkan esensi seseorang menjalani nirwana. Itu adalah sihir rahasia yang tak tertandingi. Jelas bahwa Qin Zan berhasil dalam kultivasinya dan mengumpulkan sepanjang waktu, menunggu kesempatan untuk mengambil langkah maju. Sementara itu, hari ini, ada peluang luar biasa di depan matanya. Dia ingin mencuri teknik hebat Si Hao, terutama teknik berharga Kunpeng. Karena itu, dia menunjukkan kejahatan dan kegilaan seperti itu. Jenis teknik kelahiran kembali ini sangat kuat dan misterius. Ketika dilakukan, tidak hanya membersihkan diri sendiri, bahkan dapat mengukir semua jenis hukum alam dan dao dari dunia luar. Serangan Si Hao akan terukir di dalam cairan ilahi dan akhirnya menjadi milik Qin Zan. Sayangnya, meski rencananya telah direncanakan dengan baik, Qin Zan masih belum bisa memenuhi keinginannya. Tangan kiri Si Hao membentuk teknik Kunpeng, menampilkannya hingga batasnya. Sebatang rumput muncul di tangan kanannya, dan niat pedang bahkan lebih mendominasi. Itu benar-benar memicu tempat ini. Kamu, Qin Zan sangat khawatir dan sedikit takut. Itu karena dia menemukan banyak gelombang kekuatan yang mengalir melalui tubuhnya. Itu sudah lama menumpuk di dagingnya, dan pada saat ini, mereka semua meledak. Kemudian, suara gemuruh terdengar terus-menerus. Tubuhnya hancur, dan dagingnya hancur. Puluhan hingga lebih dari 100 formasi yang terukir di tubuhnya semuanya menjadi redup dan dengan cepat padam. Tidak, ini adalah jalan daunnya, perwujudan dari pencapaian hidupnya. Namun sekarang, itu semua dimusnahkan oleh orang lain. Sudut mulut Si Hao melepaskan seringai. Meskipun dia tidak tahu sebelumnya bahwa pihak lain mencoba menggunakan teknik berharganya, dia tahu pasti ada tujuan dari kegilaan orang ini. Kemudian, ketika dia menemukan bahwa Qin Zan ingin menggunakan kekuatannya untuk menjalani kelahiran kembali, dia dengan sengaja meninggalkan banyak kekuatan tersembunyi tanpa meledakkannya. Seperti yang kamu inginkan, Si Hao berkata dengan lembut. Di telinga Qin Zan, suara ini penuh dengan ejekan, dan terlebih lagi sejenis ketidakpedulian. Tubuhnya yang hancur sedingin es dan penuh keengganan, serta ketakutan yang luar biasa. Benar-benar seperti yang dikatakan batu kecil itu. Pihak lain membiarkannya melihat harapan, tetapi tidak membiarkannya melewati langkah terakhir. Dia bahkan lebih tidak bisa mendapatkan teknik berharga pihak lain. Qin Zan sangat menyesal. Kali ini, dia mengambil risiko terlalu banyak. Jika dia menggunakan metode ini di tempat lain untuk menerobos, maka itu akan baik-baik saja. Namun, dia hanya harus memilih untuk mencuri teknik berharga Si Hao, menyebabkan situasinya menjadi sangat menyedihkan. Si Hao terkejut. Ketika dia memicu kekuatan tersembunyi dan tangannya memasuki cairan suci, dia benar-benar menyentuh hamparan simbol yang megah. Apa ini? Dia dengan cepat mengumpulkan semua cairan berharga. Ini adalah kekuatan magis yang mengalir dari sumsum tulang pihak lain. Itu suci dan sempurna, dan ada sepotong teknik rahasia. Segera setelah itu, dia dipindahkan. Ini adalah selembar teknik kuno yang disebut teknik Nirvana 5 fase. Itu sebenarnya sekte Qin Clan yang menekan sihir hebat, salah satu warisan paling kuat dari Gunung Abadi. Orang normal tidak akan pernah menyentuh jenis kemampuan ilahi ini. Hanya karena Qin Zan terlalu luar biasa dia bisa mengolahnya. Meskipun dia sedikit jatuh ke dalam kegelapan, kekuatannya luar biasa. Sulit baginya untuk menemukan banyak lawan di level yang sama. Si Hao sangat tersentuh. Dia telah melihat teknik Kunpeng, mempelajari teknik Xuan Ni, dan bahkan mengembangkan maksud pedang dari tangkai rumput, jadi pengalamannya secara alami luar biasa. Dia secara alami mengerti bahwa teks rahasia ini sangat hebat.
Seharusnya itu ditinggalkan oleh Dewa Surgawi Gunung Abadi. Teknik kelahiran kembali ini bisa menyelesaikan masalah terbesarnya. Dunia ini telah rusak, dan Dao yang hebat tidak lengkap. Di masa depan, dia pasti akan menghadapi masalah, dan karena itu, dia membutuhkan baptisan yang luar biasa. Metode ini sangat cocok untuknya. Setelah memilih kesempatan yang cocok, dia bisa melampaui dan menjadi lebih kuat. Dia akan terlahir kembali. Di kejauhan, kedua tetua telah lama mengambil tindakan, tetapi mereka tidak bisa mengikuti kecepatan Si Hao. Dia membawa Kinzan saat dia bergerak, bergegas ke lembah dan terus mengumpulkan simbol untuk mendapatkan teks yang lengkap. Selain kelahiran kembali, metode ini juga memiliki kegunaan besar lainnya. Ini sangat bermanfaat untuk kultivasi. Si Hao tercengang. Semakin banyak yang didapatnya, dia menjadi semakin bahagia. Di lembah, semuanya damai. Rusa 9 warna berjingkrak-jingkrak, dan burung merak pelangi beterbangan. Ini adalah bumi ilahi sejati. Air terjun perak jatuh dari puncak gunung, berhamburan dari langit. Sementara itu, ada pemandangan yang lebih indah di kedalaman tanah suci. Itu sangat luar biasa seperti alam dewa. Aura para dewa memenuhi udara. Lembah itu dipisahkan menjadi beberapa wilayah besar. Di dalam salah satu dari mereka, pemandangannya sangat familiar. Pikiran Si Hao bergetar. Itu mirip dengan halaman di Martial Imperial Manor yang dia tinggali sebelumnya. Tiba-tiba, dia melihat sepasang sosok yang tidak asing lagi di kawasan itu. Pada saat ini, pikiran Si Hao ada di mana-mana. Gelombang panas mengalir ke pikirannya, dan matanya menjadi berkabut. Suaranya bergetar dan membawa emosi yang besar saat dia bergumam, "Ayah, Ibu." Episode ke-492, dengan judul Harus Bertemu Dewa. Langsung ke dalam alurnya. Si Hao bergegas ke depan sambil membawa Kinzan ke wilayah itu. Wajahnya menunjukkan emosinya yang sangat terguncang, tetapi ada juga ekspresi bingung. Kedua sosok itu telah muncul dalam mimpinya sebelumnya, tetapi dia selalu ditinggalkan dengan penyesalan dalam kenyataan. Seorang ayah atau ibu, bagi orang lain, adalah anggota keluarga terdekat. Mereka sering berada di sisi seseorang, melindungi dan membantu mereka tumbuh. Baginya, bagaimanapun, itu adalah jenis keinginan. Sejak kecil sampai sekarang, dia belum pernah melihat mereka. Batu kecil itu menakjubkan, muncul di tanah terlantar yang buas, mengandalkan dirinya sendiri untuk berjalan keluar dari pegunungan besar dan membentuk reputasi yang termasyhur. Dia bisa meremehkan teman-temannya. Meskipun dia tidak mendapat dukungan dari orang tuanya, dia tetap meremehkan orang-orang dari generasinya. Namun, ia tetap merindukan mereka, hatinya selalu pahit. Hari ini, dia akhirnya akan menemui mereka dan memperbaiki bagian dari hatinya yang hilang. Dia ingin mengalami cinta keluarga seperti itu. Semua jenis cahaya muncul dari tanah. Simbol berkedip, melepaskan aura ilahi. Si Hao tercengang. Ini adalah formasi penghubung surga yang mengunci lembah. "Ayah!" Si Hao berteriak. "Ibu!" Dia terus-menerus berteriak. Ini adalah tangisan tulus dari hatinya. Meskipun mereka telah berpisah selama bertahun-tahun, hatinya tidak pernah menolak mereka, juga tidak merasa asing. Itu masih seperti sebelumnya. Sosok-sosok itu telah meninggalkan kesan yang terlalu besar dalam ingatannya. Suara itu menggema di seluruh lembah, seolah guntur surgawi sedang bergemuruh. Namun, kedua sosok tersebut masih belum menunjukkan respon. Itu adalah kekuatan formasi. Itu memisahkan semua yang ada di sana. Anda bisa melihat ke dalam, tapi mereka tidak bisa melihat apa yang ada di luar. Di rambutnya, batu penyerang ilahi berbicara. "Bisakah kamu mematahkan formasi?" Si Hao bertanya. Dia telah lama menjadi gelisah di dalam,
dan dia benar-benar ingin menerobos masuk secepat dia bisa untuk muncul di depan keduanya. Ini adalah formasi ilahi. Kesulitannya terlalu besar. Saya butuh waktu. Anda harus memahami bahwa menerobos formasi ini membutuhkan lebih dari sekedar teknik. Seseorang juga membutuhkan kekuatan yang sesuai, kata Divine Strike Stone. Di belakangnya, dua ahli tertinggi mendekat dan dengan tegas mengambil tindakan. Itu karena Qin Zhang ada di tangan Si Hao dan bisa mati kapan saja. Selain itu, mereka dapat mengetahui bahwa batu kecil itu mengambil teknik rahasia kelahiran kembali dari simbol cairan suci yang berkedip-kedip dan akan mendapatkan segalanya. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa disebarkan keluar. Anda harus memahami bahwa bahkan mereka hanya mendapatkan sebagian kecil dari teknik ini. Jenis seni rahasia penjaga sekte ini adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh beberapa orang terpilih. Itu adalah rahasia yang tidak bisa dibocorkan di luar sekte. Sebuah sujian yang kuat dan menyeramkan terbentuk. Itu menerkam ke depan. Itu dibentuk dari simbol dan sekarang, itu mengalir ke Si Hao. Sementara itu, seluruh tubuh individu lainnya terbakar. Dia dengan cepat menghasilkan lebih dari 100 formasi. Mereka seperti bintang yang megah saat mereka muncul di sisinya, mempesona dan cemerlang. Di saat yang sama, Qin Hao juga menyerang. Teknik Dao mengalir secara alami dengan setiap gerakannya, dan tombak perak di tangannya mengeluarkan suara wuwu. Itu berubah menjadi seberkas cahaya perak yang bersinar saat terbang. Bulu merah tua beterbangan. Seekor burung vermilion melayang di atas 9 langit. Api merah melonjak di sekitar Si Hao saat barage 4 kali lipat Archaic Vermilion Bird ditampilkan. Meskipun hatinya tergerak secara emosional setelah melihat orang tuanya, dia masih bisa mengendalikan emosinya dengan baik. Bagaimanapun, dia tahu betapa berbahayanya di dalam lembah. Dia tidak akan bertindak sembarangan dengan lawan hebat di depannya. Nyala api panas melonjak, dan seolah-olah tempat ini dibanjiri magma merah. Itu meledak ke langit bersama dengan teriakan burung vermilion. Kedua tetua itu terkejut saat mereka bentrok dengan serangan ini. Namun, keduanya diblokir, dan sulit untuk melewatinya. Sementara itu, sebuah kiang terdengar. Pedang ilahi emas muncul di tangan Si Hao. Itu menebas keluar, mengirimkan teriakan zeng-zeng. Tombak perak di tangan Qin Hao sangat terguncang, dan spear tip ditebang. Bunga api terbang ke segala arah, dan suara kengkiang terus-menerus terdengar. Kedua tetua sangat khawatir. Mereka berdua mengambil tindakan, meraih tombak perak ini dan mengaktifkannya dengan kekuatan mereka. Seolah-olah naga perak sejati mengangkat kepalanya dan meraung ke 9 langit. Si Hao tetap tidak takut. Pedang sihir emas menebas lagi, dan cahaya keemasan yang menyala sepertinya memutuskan kekosongan saat seberkas cahaya ilahi yang abadi menebas untuk menekan langit dan bumi. Tombak perak menghadapinya secara langsung, dan kedua sisi bertabrakan. Hong! Kekuatan ilahi yang tak berujung meletus. Seolah-olah kumpulan air yang sangat besar menerobos bendungan. Itu cukup untuk menyapu pegunungan tak berujung dan menghancurkan pegunungan. Ini adalah kekuatan ilahi yang abadi. Si Hao berdiri tak bergerak dalam posisi aslinya. Ujung-ujung bajunya berkibar dan rambutnya menari-nari di udara. Di sisi lain, ketiga orang itu mundur karena terkejut. Kekuatan pedang magis emas itu mulia dan menakutkan. Tidak masalah. Pedang ajaibnya adalah senjata suci penjaga negara klan batu. Ini bukan karena kekuatannya tak tertandingi di bawah langit. Seorang penatua menjelaskan kepada pemuda di sampingnya. Umurmu masih kecil dan darah serta kimu belum berkembang. Jalur Dao Anda masih membutuhkan waktu untuk mengembangkan pengalaman. Akan ada suatu hari cepat atau lambat ketika Anda akan menjadi tak tertandingi di bawah langit. Tetua lainnya berbicara. Namun, wajah lama mereka sangat merah. Qin Hao tidak cocok,
tapi ada alasan untuk itu. Dia masih terlalu muda. Namun, keduanya sudah cukup tua, namun mereka dipaksa kembali. Tidak ada alasan untuk ini, dan mereka benar-benar malu. Pada saat ini, lembaran cahaya naik satu demi satu. Itu mempesona dan mengkhawatirkan. Energi besar mengalir dengan anggun, dan seolah-olah matahari terbit. Tempat ini dipenuhi dengan aura dewa. Yang hebat telah bangun. Seorang penatua bersorak. Dia penuh dengan penghormatan dan kegembiraan. Lembah ketuhanan secara alami memiliki dewa yang bersemayam di dalamnya. Ini bukan rahasia. Ini adalah tempat leluhur gunung abadi berkultivasi dalam isolasi. Itu adalah salah satu tempat rahasia keluarga. Sebuah desahan terdengar. Itu jelas lembut, namun itu seperti arus-arus yang kuat yang meledak ke langit yang tinggi. Itu membuat semua orang sangat terguncang. Ini adalah tanah Dewa Klan. Ini adalah tempat kedamaian dan kebahagiaan. Jadi bagaimana pedang dan perang bisa ada di sini? Memalukan. Suara ini lembut, tapi membawa semacam daya tarik. Itu bukan salah satu kemarahan, tapi itu membuat jiwa mereka yang hadir gemetar. Seni rahasia lengkap hanya diteruskan ke segelintir orang dengan potensi terbesar. Si Hao beruntung menemukannya, jadi dia secara alami tidak akan membiarkannya melewatinya. Bahkan jika ada dewa di dekatnya, dia masih akan terus mendapatkan jejak asalnya. Akhirnya, suara yang jelas terdengar di udara, dan semua simbol muncul, terukir sendiri di kehampaan. Ini adalah gerbang pencerahan yang diekstraksi si Hao. Itu membentuk bagian dari Dao besar. Dia mendapatkan semuanya. Itu karena ketika Qinzhan mengalami kelahiran kembali dan menggunakan teknik ini, itu terkonsentrasi di dalam cairan suci tanpa kehilangan sedikit pun. Setelah ditekan oleh si Hao, dia dapat sepenuhnya mengekstraknya tanpa kehilangan satu bagian pun. Kiang kiang kiang. Suara nyaring terus terdengar. Seni rahasianya tidak lama. Itu terukir sendiri di kehampaan, membentuk teks langit dan bumi. Setiap karakter berkembang dengan cahaya warna-warni, seolah-olah itu adalah simbol Dao yang dibentuk dari logam. Itu benar-benar terlihat, seperti selembar kertas emas yang terpampang di sana. Itu suci dan sempurna, mengalir dengan makna mendalam Dao agung yang tertinggi. Si Hao menghela nafas kagum. Itu tidak sederhana. Bahkan mata kedua ahli tertinggi itu bersinar dengan penuh semangat, ingin mengorek akarnya. Mereka menggenggam terlalu sedikit, hanya sebagian kecil yang terfragmentasi. Mereka terlalu inferior. Sayangnya, ketika teks berharga terbentuk, itu hanya berkedip sekali sebelum berubah menjadi aliran berbintang dan memasuki tubuh si Hao. Itu muncul di benaknya satu demi satu karakter, melepaskan gemuruh Dao besar. Mata si Hao berkedip. Lembaran teks berharga ini terukir di dalam pikirannya dan sulit untuk dihapus. Jika Anda menyukai teknik ini, saya bisa memberikannya kepada Anda. Jika Anda mau, saya bahkan dapat membimbing Anda dalam beberapa sekte lain yang menjaga teknik berharga. Di kedalaman lembah, kabut keemasan berputar-putar. Itu secemerlang awan warna-warni matahari terbit, ini adalah aura dewa. Si Hao menjadi waspada. Adapun Qinzhan yang kelahiran kembali gagal, hanya kepalanya yang masih utuh. Tulang-tulang di setiap bagian tubuhnya hancur dan rusak parah. Mereka tidak bisa berubah. Si Hao membuka 10 bagian surgawi dan langsung melemparkannya ke salah satu dari mereka seperti Qinfa, menjadikannya sebagai tawanan. Saya ingin bertemu ayah dan ibu saya. Tolong buka formasi dan biarkan aku masuk, kata si Hao. Itu tentu bukan masalah. Anda sudah datang, jadi apakah perlu khawatir tidak melihat mereka? Suara itu terdengar keluar dan jauh. Itu membawa perasaan perubahan besar, meninggalkan si Hao dengan kesan mendalam yang sulit untuk dilupakan. Ketika kata-kata ini berhenti, seberkas cahaya keemasan muncul.
Itu membentang dari lembah keluar di udara. Itu tampak sangat suci, dan suara Dao Agung mengiringinya. Si Hao terguncang. Namun, dia melompat ke atasnya tanpa ragu-ragu dan menuju ke kedalaman lembah. Kedua ahli tertinggi itu cemburu saat mereka menyaksikan Si Hao mendaki jalan emas. Bahkan mereka tidak pernah mengalami hal seperti itu. Jalan ini diduga terbentuk dari kekuatan dewa. Itu berisi kedalaman sejati Dao Agung, dan berjalan di atasnya akan memungkinkan seseorang untuk dengan mudah memahami Dao. Begitu Si Hao berdiri di jalan setapak, segala sesuatu menjadi tidak terlihat. Hanya ada cahaya keemasan abadi yang membentang sampai ke ujung cakrawala. Dia dengan tenang melanjutkan tanpa rasa takut. Akhirnya, pancaran cahaya menghilang, dan lorong emas mencapai ujungnya. Dia berjalan ke tanah. Lembah itu tenang dan damai. Cahaya suci bergerak dengan kabur. Mata air spiritual melonjak, dan semua jenis obat-obatan yang berharga tumbuh di mana-mana. Di depannya, ada pohon kuno. Itu sebenarnya memiliki aura Dao Agung. Seluruh pohon mengalir dengan cahaya warna-warni, tetapi daunnya jarang. Mereka berkilauan dan tembus cahaya saat menghiasi pohon yang seperti naga muda bertanduk. Kelopak bunga berkibar. Mereka berkedip-kedip dengan cemerlang saat mereka tersebar ke bawah. Ada seseorang di bawah pohon itu. Dia mengenakan pakaian pertempuran emas, dan dia duduk di sana dengan mata tertutup. Individu berdiri menyendiri, terlepas dari keduniawian. Ada perasaan keindahan yang luar biasa yang terpancar. Dia tenang dan damai. Kelopak bunga yang berhamburan seperti titik cahaya saat mereka turun hujan, jatuh ke segala arah. Itu membuatnya tampak lebih seperti dunia lain. Tolong duduk. Kata-kata tenang itu sangat langsung. Dia masih tidak membuka matanya. Si Hao duduk tidak jauh. Tempat ini teduh. Semua jenis pengobatan spiritual berakar tidak terlalu jauh. Mereka mengalir dengan kilau warna-warni dan gelombang keharuman yang tersebar yang menyegarkan pikiran. Individu di bawah pohon hanya terlihat berusia sekitar 20 tahun atau lebih. Dia tampak sangat muda, dan suaranya membawa semacam magnet. Ada aura khusus padanya. Meskipun dia laki-laki, dia cantik ke tingkat yang tidak bisa didekati. Apakah individu ini dewa? Dia benar-benar luar biasa. Si Hao dengan tenang memperhatikan. Itu berbeda dari apa yang dia bayangkan. Penampilan luarnya masih sangat muda. Apakah Anda bersedia menjadikan saya sebagai majikan Anda? Suaranya sangat lembut, dan terus mengandung sifat yang memikat. Dia mengenakan pakaian pertempuran emas, dan saat dia berdiri di bawah pohon kuno, dia sangat cantik. Matanya terpejam. Di sisi lain lembah, di dalam tanah murni yang dipisahkan oleh formasi ada bangunan dengan gaya yang benar-benar unik. Itu seperti sudut dari Martial Imperial Manor, dan itu terlihat sangat mirip tempat Si Hao dibesarkan. Seorang laki-laki duduk di dalam hutan bambu, aura Dao berputar-putar di sekitar tubuhnya. Matanya terpejam, seolah-olah dia telah melampaui dunia material. Dia diam dan tidak bergerak. Tiba-tiba, dia membuka matanya, dan dia berdiri, berkata, Hao apa yang terjadi padaku? Mengapa saya merasa seperti dia datang? Petik 2. Seorang wanita cantik mengangkat kepalanya dan berkata, Hao akan datang ke lembah dari waktu ke waktu. Bukankah normal baginya untuk datang? Petik 2. Tidak, itu Hao dari negara batu, dia benar-benar datang. Dia sangat dekat dengan kita. Mata laki-laki itu melepaskan 2 sambaran petir ilahi, dan tubuhnya bergetar ringan. Hao suara wanita itu juga bergetar, dan ada perasaan mendalam yang membuat matanya yang indah melebar. Dengan suara gemetar, dia berkata, dia, di lembah, dan dia sangat, sangat dekat. Episode ke-493, dengan judul Dewa.
langsung ke dalam alurnya. Pohon tua itu tinggi dan lebar, dan dahannya seperti naga tua. Daun yang tembus cahaya sedikit jumlahnya, jarang menghiasi pohon. Aura Dao Agung berputar-putar di sekitar tempat ini. Ini adalah pohon kuno yang telah hidup entah berapa tahun. Dewa generasi berturut-turut semuanya duduk di bawah pohon ini, membawa lebih banyak pencerahan dan wawasan ke Dao Agung. Dewa meninggal seiring waktu, atau mereka memasuki alam yang lebih tinggi. Satu-satunya hal yang tidak berubah adalah pohon tua ini. Itu terus berakar di sini. Saya ingin melihat ayah dan ibu saya, kata si Hao. Meskipun dia mengalami emosi yang hebat, dia tidak berteriak dengan keras. Dia juga tidak mengambil tindakan dan hanya berbicara dengan tenang. Di tempat ini, dia benar-benar mengalami sejenis Dao Agung yang seperti surga dan sensasi kehampaan. Dia merasa sangat dekat dengan Dao di sini, seolah dia bisa menyentuhnya hanya dengan mengulurkan tangannya. Saat duduk di bawah pohon, kegelisahannya lenyap, dan amarahnya lenyap. Suasana hatinya berangsur-angsur menjadi damai. Dia sangat terpengaruh oleh pohon kuno dan dewa di bawahnya. Dewa itu duduk dengan menyilangkan kaki di bawah pohon. Dia tampak menyendiri dan terlepas dari keduniawian. Namun, jenis kecantikan dan dunia lain itu sepertinya bukan milik dunia fana. Dia jauh dan tidak dapat didekati seperti orang yang abadi. Si Hao belum pernah melihat orang seperti ini sebelumnya. Hanya dengan duduk di sana, dia dapat mempengaruhi langit dan bumi, mengubah tempat ini menjadi tanah dewa. Kelopak bunga itu berkilau dan tembus cahaya saat bertebaran. Individu ini memiliki aura seolah-olah dia benar-benar melampaui semua orang. Dia tidak menunjukkan kekuatan ilahi yang tak terukur, dia juga tidak menggunakan rasa takut untuk menekan si Hao. Yang ada hanyalah realitas, diri sejati, yang ditampilkan. Perilaku yang wajar saja. Anda bisa pergi mengunjungi mereka. Dia berkata dengan mata masih tertutup. Pakaian pertempuran emas itu cemerlang dan lembut, tidak mengintimidasi sama sekali. Seluruh tubuhnya tampak seperti berada di luar dunia manusia. Si Hao tercengang. Pihak lain setuju begitu saja. Dia berpikir bahwa akan ada banyak masalah dan mengharapkan orang-orang Immortal Mountain terus menghalanginya, mencegahnya untuk bertemu dengan orang tuanya. Tolong buka formasi itu. Si Hao berbicara. Saya tidak setuju. Tepat pada saat ini, suara yang luar biasa terdengar. Itu seperti lonceng emas besar yang bergemuruh panjang dan ditarik keluar, mengguncang seluruh lembah. Bahkan tubuh seseorang sekuat si Hao mulai bergetar. Ini jelas bukan ahli tertinggi. Kekuatan magisnya mengalir keluar seperti air pasang dengan kekerasan. Sikapnya tampak meremehkan yang lain, menyendiri dan tinggi. Si Hao tidak melihat siapapun, tetapi dia tahu bahwa ini adalah sosok tingkat puncak yang kuat yang tidak memiliki niat baik terhadapnya. Qin Wu, kamu masih sangat mendominasi. Dewa di bawah pohon mendesah ringan. 5 puncak terletak berdampingan di dalam gunung abadi, menjulang seperti 5 jari di bumi yang besar. Ada satu puncak yang memiliki istana perunggu yang sangat besar. Itu sangat megah dan tertutup karat tembaga hijau. Orang yang bersuara menentang sebelumnya justru datang dari tempat ini. Seseorang di aula istana perunggu membuka matanya dan berdiri dari sajadah. Tubuhnya mengalir dengan pancaran sinar perak yang berdenyut seperti api suci yang tidak memudar. Qin Yifan, saya akui bahwa Anda adalah surga yang jenius, salah satu yang terbaik dalam sejarah gunung abadi saya. Namun, Anda telah memasuki alam yang lebih tinggi, dan Anda telah memisahkan diri Anda dari klan saya. Mengapa Anda masih ikut campur dalam urusan klan di alam bawah? Dia mendorong ke samping. Gerbang istana yang berbintik-bintik karat dan berdiri di atas puncak untuk menghadap ke lembah ilahi. Matanya terus berkedip, dan di dalam matanya,
puluhan ribu makhluk hidup dan mati, dan aliran bintang mengalir. Itu sangat menakutkan. Valley of the Divine berada tepat di bawah puncak 5 fase gunung abadi. Cahaya kabur beraneka warna berkibar, dan obat-obatan kuno tumbuh di setiap tangkai. Ada beberapa binatang khusus yang sangat bertuah dan damai. Namun, di bawah tatapan individu ini, semuanya tampak suram. Tempat ini dipenuhi dengan perasaan yang keras dan sunyi. Di dalam lembah, Si Hao sangat terkejut. Suara yang luar biasa itu bergema di benaknya, membuatnya ngeri. Apakah yang dia katakan benar? Dia tidak bisa membantu tetapi melihat ke arah pohon kuno itu, yang duduk di sana seperti Buddha yang tersenyum sambil memegang bunga. Dia luar biasa dan dunia lain saat dia duduk di bawah kelopak bunga yang tembus cahaya, tidak ternoda oleh nafas manusia. Dewa di bawah pohon telah lama memasuki alam yang lebih tinggi, jadi mengapa dia masih bisa muncul di sini? Saya sedang menjalani perjalanan mental dan kebetulan tersandung masalah ini. Saya ingin mengirimnya ke alam yang lebih tinggi dan menjadikannya sebagai murid saya. Dewa di bawah pohon berbicara dengan lembut. Pakaian pertempuran emas di tubuhnya melepaskan cahaya cemerlang. Rumor mengatakan bahwa situasi Anda tidak baik, dan Anda mungkin mati. Apakah ini keinginan Anda sendiri, atau apakah itu proyeksi alam yang lebih tinggi? Di depan aula istana perunggu besar, Qin Wu berdiri tegak sambil berbicara dengan acuh tak acuh. Kamu tidak mati. Dengan turunnya bencana besar, Anda meminjam Dao untuk datang ke sini. Anda juga ingin mencari peluang. Qin Wu melanjutkan. Si Hao gemetar. Hal-hal yang dia alami hari ini sungguh sedikit aneh. Dewa yang dia temui pertama kali bukanlah tubuh aslinya. Dia bahkan datang dari alam yang lebih tinggi. Sepertinya itu agak merepotkan. Aku tidak bisa membawamu pergi. Sosok di bawah pohon membuka matanya. Kelopak bunga beterbangan ke bawah, dan setiap serpihan menghasilkan pantulan dirinya. Ini adalah pemandangan yang misterius dan luar biasa. Semua kelopak bunga mencerminkan dewa yang jauh dan kuat yang dibalut pakaian pertempuran emas. Kemegahan emas mengalir. Ruang di sini bergetar, dan itu disertai dengan gemuruh Dao Agung. Dia akhirnya mengambil tindakan. Sebuah diagram emas muncul, menyapu Si Hao untuk membawanya pergi bersama dari lembah ini. Tidak peduli apa, kamu tidak bisa membawanya pergi. Biarkan saya melihat apakah Anda adalah wasiat yang ditinggalkan olehnya di alam yang lebih rendah atau jika Anda adalah proyeksi dari alam yang lebih tinggi. Di atas gunung abadi dan di depan aula istana perunggu, Qin Wu mengambil langkah keluar, mengeluarkan suara yang menggelegar. Langit dan bumi segera kehilangan warna, dan suara gemuruh mengguncang langit. Di depan aula perunggu, ada altar yang cukup istimewa. Itu juga terbentuk dari perunggu, dan ada beberapa jejak darah yang bersinar di atasnya. Itu ditinggalkan oleh pengorbanan yang telah dipersembahkan belum lama ini. Pada saat ini, Qin Wu mengambil tindakan. Dia pindah ke penutup perunggu yang langsung menyegel altar ini. Dengan suara hong, langit dan bumi seakan terisolir, hubungan keduanya terputus. Si Hao telah mengeluarkan pedang ajaibnya untuk melawan diagram emas itu, namun setelah altar gunung abadi disegel, Qin Yifan dan diagram berharga itu langsung memudar. Itu adalah proyeksi dari alam yang lebih tinggi seperti yang diharapkan. Kata Qin Wu. Dia menutup formasi perunggu, memotong alam yang lebih tinggi. Ini segera memotong sosok Qin Yifan, membuat citranya sangat redup dan sulit untuk diambil tindakan. Sejak kamu meninggalkan klan, mengapa kamu muncul kembali? Qin Wu berteriak. Si Hao tidak bisa membantu tetapi menghela nafas kagum. Dewa di bawah pohon itu menyendiri dan dunia lain dan sebenarnya memiliki sejumlah keterampilan ini, dapat meminjam altar klan kapan saja. Ini juga berarti dia benar-benar menakjubkan. Bahkan ketika dipisahkan oleh ranah,
dia masih bisa membuat proyeksi di sini. Weng. Tiba-tiba, langit bergetar. Diagram emas yang menjadi redup muncul kembali dan tiba-tiba bergegas, membungkus Si Hao untuk membawanya keluar dari tempat ini bersamanya. Si Hao juga mengambil tindakan. Dia secara alami tidak mau dibawa pergi dengan paksa oleh seseorang. Dia punya pilihan sendiri, dan dia ingin tetap tinggal untuk melihat orang tuanya. Pedang penjaga negara sangat tajam, dan pedang emas melonjak dengan cahaya warna-warni. Seolah-olah membelah ruang itu sendiri. Itu bertabrakan dengan diagram emas untuk mencegahnya menyapu dirinya. Namun, gambar diagram ini sangat aneh, seolah-olah itu adalah dunia ketiadaan. Pedang magis mengiris di dalam, tapi tidak menyentuh apapun, karena telah mengenai udara kosong. Hong. Si Hao dengan tegas mengeluarkan jejak kaisar. Energi drakonik kekaisaran memenuhi tempat ini, dan langit bergetar. Seluruh lembah terdistorsi, seolah-olah akan runtuh, kekuatan yang dihasilkan melebihi semua harapan. Energi drakonik kekaisaran cukup istimewa. Itu membentuk tirai pelindung cahaya yang mencegah bahaya datang ke Si Hao. Buah dunia benar-benar mengandung kekuatan yang luar biasa. Sayang sekali proyeksi saya menjadi redup. Dewa di bawah pohon mendesah. Dia adalah salah satu jenius terkuat dari Gunung Abadi dalam semua sejarahnya. Pada saat ini, dia berdiri dan berjalan menuju Si Hao. Qin Yifan, Anda berani mengganggu Gunung Abadi saya? Berani. Di puncak gunung, Qin Wu berteriak dengan keras. Dia menunjuk keluar, dan cahaya perak jatuh seperti air terjun. Namun, dengan tebasan lembut dari sosok yang luar biasa, cahaya perak dikalahkan di udara, tidak dapat digunakan. Qin Wu, meskipun saya hanya gambar yang diproyeksikan, apalagi yang sangat redup, saya tetap bukan seseorang yang orang seperti Anda yang tidak mengambil langkah itu dapat menentang. Kata Qin Yifan. Pakaian pertempuran emas berkedip, dan gambar kehampaan yang samar sedikit memadat. Dia berjalan ke arah Si Hao dan berkata, saya harap Anda dapat menjadikan saya sebagai majikan Anda. Aku akan membawamu ke alam yang lebih tinggi. Petik 2. Tidak mau. Si Hao menjawab, Gunung Abadi bukanlah tempat yang bisa dilawan oleh siapapun. Bahkan jika Anda pernah menjadi murid Qin, serta jenius terkuat, jika Anda melawan kami masih akan menekan dan membunuh Anda. Qin Wu berteriak dengan keras. Seluruh tubuhnya bersinar, dan dengan suara panjang, dia mundur ke istana perunggu. Tidak diketahui jenis formasi apa yang diaktifkan, tetapi segera membuat tanah kuno ini tampak berbeda. Gelombang aura yang menakutkan dilepaskan. Qin Yifan gemetar. Bahkan jika dia adalah bakat warping surga, saat ini, dia masih sedikit terguncang. Gunung Abadi yang megah bersinar. Salah satu puncak gunung tersebar di hamparan cahaya yang terbang ke lembah ilahi. Itu menyebabkan Qin Yifan mundur dengan cepat. Semua cahaya keemasan di sekelilingnya berkembang, dan pakaian perangnya terbakar habis. Anda tidak mengambil langkah itu, tetapi Anda sebenarnya telah mendapatkan persetujuan Gunung 5 Fase. Tidak heran tidak ada orang yang lebih kuat yang tertinggal untuk melindungi tempat ini. Qin Yifan tampak seperti sedang menghadapi lawan yang hebat. Setelah malapetaka berlalu, saya berhasil melarikan diri dengan keberuntungan. Kata Qin Wu. Kemudian, dia melafalkan mantra. Dia berlutut di dalam aula istana dan dengan saleh mempersembahkan pengorbanannya. Gunung Abadi bersinar, dan salah satu puncak menjadi bersinar dan tembus cahaya. Dengan suara ledakan, cahaya yang lebih cemerlang pun turun. Mata Qin Yifan menjadi dalam. Pada akhirnya, dengan lambaian lengan emasnya, dia mengumpulkan diagram emas dan tidak membawa Si Hao. Sebaliknya, itu membungkus dirinya sendiri. Meskipun itu hanya tubuh yang diproyeksikan, dia tetap tidak mau jatuh di sini.
Cahaya keemasan berkedip-kedip dan bunga-bunga berhamburan. Dia memasuki kehampaan dan menghilang. Qinwu tidak berani bertindak sembarangan dan terus mempersembahkan pengorbanan. Salah satu puncak gunung 5 fase bersinar dengan cahaya yang menutupi segalanya. Banyak formasi yang diaktifkan juga, dan hanya setelah memastikan bahwa Qin Yifan pergi, mereka secara bertahap mereda. Cahaya perak berkedip. Qinwu turun ke lembah, dan setelah melihat Si Hao, dia mengangguk dan berkata, "Seperti yang diharapkan, tulang dasar Anda tidak biasa dan sangat langka." Si Hao tidak mengatakan apa-apa dan dengan tenang menatapnya. "Apakah Anda bersedia untuk tinggal di klan Qin saya?" Qinwu bertanya. "Tidak mau." Si Hao masih memberikan tanggapan ini. Dia pasti tidak akan melawan keinginannya sendiri. "Setelah memasuki pegunungan, apakah kamu masih berpikir kamu punya pilihan? Bahkan jika Anda tidak datang, saya secara pribadi akan mengubah Anda." Qinwu berkata dengan acuh tak acuh. "Tindakan yang disebut Gunung Abadi yang mengeluarkan dekrit untuk mengundang saya hanya untuk menahan saya." Si Hao bertanya. "Yang menulis SK sudah tidak ada lagi. Jika itu saya, mengapa saya harus melalui semua masalah itu?" Wajah Qinwu dipenuhi dengan niat dingin. "Membunuh murid Immortal Mountain telah dikatakan dan dilakukan, tetapi kamu bahkan membunuh 2 ahli tertinggi. Anda telah melewati garis dasarnya." Petik 2. "Saya ingin bertemu ayah dan ibu saya," kata Si Hao. Tidak peduli apa, dia masih benar-benar ingin melihat mereka. "Kamu bisa, dan jika kamu memainkan peranmu, aku tidak akan membunuhmu, dan aku bahkan akan memberimu kesempatan." Qinwu melambaikan tangannya, membuka formasi di bagian lembah, mengirim Si Hao masuk. Ini adalah tanah murni khusus di mana vegetasinya kaya. Ada 5 waduk di sini, dan cairan di dalamnya berkilau dan tembus cahaya saat mengalir. "Tempat apa ini? Di mana orang tuaku?" Si Hao bertanya. "Kamu akan berkultivasi di sini dulu. Ini adalah kolam nirvana. Jika Anda cukup memukau, maka Anda dapat bertransformasi di sini," kata Qinwu. "Ada 5 kolam di sini, dan semuanya berbeda. Sebuah monumen kuno berdiri di depan masing-masing, dan alam yang berbeda diukir di atasnya, transformasi darah, bagian surgawi, transformasi spiritual, ukiran, pengaturan formasi. Mereka mewakili 5 kolam yang berharga. Ini adalah lokasi inti sebenarnya dari Gunung Abadi. Itu bisa mendatangkan nirwana dan kelahiran kembali." Episode ke-494, dengan judul Jiwa Pahlawan. Langsung ke dalam alurnya. Ada 5 kolam nirvana, masing-masing mewakili alam budidaya, dan kebetulan itu adalah alam budidaya yang dibudidayakan Si Hao sebelumnya. Saat ini, mereka muncul di depan matanya. Apakah ini untuk membuatnya menjalani kelahiran kembali? Namun, dia tidak merasa pihak lain memiliki niat baik seperti itu, karena betapa dia tidak memiliki kesan yang baik tentang Gunung Abadi, dan pihak lain juga tidak memilikinya. "Leluhur Qinwu, apa perencanaan diri Anda yang terhormat?" Kedua tetua berdiri di dekat Qin Hao di kejauhan. Mereka tampak sangat bingung. "Haoer, pergi dan lawan dia untuk mengasah dirimu. Memiliki jenis makhluk tertinggi muda ini dan tidak memanfaatkannya akan sangat sia-sia." Qinwu berbicara. Kemudian, dia melihat pemuda di kejauhan. Qin Hao mengangguk dan bangkit dalam satu ikatan. Qinwu menunjukkan jarinya, langsung mengirimnya ke dalam formasi. "Leluhur yang hebat, Haoer masih muda." Salah satu ahli tertinggi buru-buru berbicara. Dia tidak mengatakan bagian lain dari apa yang akan dia katakan, karena Qin Hao jelas bukan lawan batu kecil di usianya. "Kalian semua tidak mengerti kemisteriusan kolam nirvana. Alam manapun yang terukir di prasasti batu, itulah alam kultivasi seseorang setelah mereka masuk. Tentu saja, ada formasi lain di sana untuk menawarkan bantuan,
misalnya, beberapa medan perang kuno. Qin Wu berbicara dengan tenang dengan nada acuh tak acuh. Leluhur yang hebat, dengan menjebaknya di sini, apakah Anda akan membuatnya memperkuat Haoer? Ahli tertinggi lainnya tercengang. Setelah ragu-ragu, dia berbicara lagi. Namun, jika sesuatu yang tidak terduga terjadi dengan batu kecil itu, tidak akan mudah untuk menjelaskan banyak hal. Nenek moyang yang hebat Qin Shi berkata sebelum memasuki alam yang lebih tinggi bahwa dia memiliki setengah dari darah klan kita dan tidak dapat dipaksa. Petik 2. Saya tidak memaksanya. Itu hanya pertukaran tipikal Anda. Selain itu, dia masih dibesarkan di luar dan membawa ketidakpuasan besar terhadap klan kami. Mengabaikannya dan membiarkannya tumbuh seperti ini cukup berbahaya, kata Qin Wu. Ekspresi dua ahli tertinggi berubah. Batu kecil selalu mengambil tindakan tegas, dan dia telah membunuh dua ahli tertinggi dari Gunung Abadi satu demi satu. Sudah jelas betapa tidak puasnya dia terhadap keinginan klan Qin untuk memasuki istana kekaisaran negara batu. Selain itu, dia adalah makhluk tertinggi yang lahir alami. Jika dia mati sebelum waktunya, maka itu saja. Tapi jika dia bisa bangkit di tanah terlantar yang besar, maka dia pasti akan menjadi tangguh. Prestasi masa depannya tidak akan terbayangkan. Semua yang telah saya lakukan adalah demi Gunung Abadi. Adapun rencana nirwana makhluk tertinggi, jika ada kebutuhan untuk menggunakan dia, maka kami akan menawarkannya ke alam yang lebih tinggi dan membiarkan mereka berurusan dengannya. Jika tidak ada kebutuhan untuk menggunakan dia, maka dia harus tetap dalam kendali klan kita dan tidak bisa diabaikan. Kata-kata Qin Wu sedingin es, dan dia mengucapkannya dengan sangat kejam. Leluhur yang hebat, bagaimana Anda berniat untuk merawatnya? Seorang ahli tertinggi mengambil satu langkah lebih jauh dan bertanya. Siapa yang bisa mengatakan apa yang akan terjadi di masa depan? Tidak perlu terburu-buru untuk membicarakan masalah itu sekarang. Tidak peduli apa yang generasi selanjutnya pikirkan tentang saya, ada satu hal yang tidak dapat mereka sangkal, dan itu semua yang saya lakukan adalah demi keluarga Qin. Kata-kata Qin Wu menjadi lebih dingin dan lebih dalam, dan kata-kata ini juga mengisyaratkan sesuatu. Hati kedua ahli tertinggi itu melonjak. Mereka tahu bahwa leluhur tua ini jelas bukan seseorang yang berpikiran sehat. Begitu dia membuat keputusan, dia pasti akan bertindak kejam dan kejam. Dia memiliki teknik Kun Peng padanya. Kemudian teknik berharga ini akan jatuh ke tangan Qin klan saya. Qin Wu berbicara dengan tegas dan tegas. Jika Anda dengan paksa mencoba untuk mendapatkannya, dengan sifat pantang menyerah batu kecil itu, dia kemungkinan besar akan memilih penghancuran diri daripada menawarkannya. Seorang ahli tertinggi mengingatkan, meskipun Qin Zhan agak tidak menentu, cara berpikirnya bagus, mengetahui cara mengumpulkan teknik yang berharga itu. Dengan kemampuan ilahi saya, ada terlalu banyak kesempatan untuk mencurinya. Qin Wu mencibir. Haoer masuk ke dalam. Yi, apa itu? Semua jenis tubuh spiritual muncul. Ini adalah medan perang roh heroik. An Elder berteriak dengan aneh. Qin Wu mengangguk dan berkata, saya mengatur roh heroik dan secara khusus membawanya dari daerah lain, jadi itu cukup untuk menarik jiwa batu kecil keluar dari tubuhnya. Kemudian, Nirvana pun bisa mulai meniru dan mengukir tekniknya. Petik 2. Haoer tidak akan terpengaruh, kan? Seorang ahli tertinggi tampak khawatir. Dia tidak akan. Mereka akan bertarung dari tempat berbeda. Qin Wu menjawab. Dalam formasi, pikiran Si Hao menjadi ketakutan. Dia merasakan gelombang udara dingin turun, seolah-olah sebuah pintu ke dunia bawah terbuka dan iblis yang tak ada habisnya akan bergegas keluar dengan membunuh. Apa yang sedang terjadi? Dia menggigil dalam hati. Di dalam ruang ini, semua vegetasi menghilang. Ada energi yin di mana-mana di daerah yang luas dan tidak terikat ini.
Medan perang kuno diproduksi, dan tubuh jiwa muncul satu demi satu. Salah satunya memakai mahkota di kepalanya. Ini adalah individu kuat yang tidak menghilang setelah kematian. Dia melonjak dengan niat perang. Di ruang ini, hanya kelompok 5 fase yang melonjak dengan energi yang dan melepaskan panas. Ini adalah satu-satunya tempat yang cocok bagi seorang kultivator untuk berdiri. Gunung Abadi, saya memperingatkan Anda semua. Jangan membuatku marah lagi, atau kamu harus bertanggung jawab atas apa yang terjadi setelah itu. Suara si Hao berteriak keras, berdering di tempat ini. Demi menemukan orang tuanya, dia merendahkan dirinya dan bahkan pergi dalam perjalanan panjang ini, mengekspos dirinya dalam bahaya. Setelah memasuki Gunung Abadi, dia harus mundur lagi dan lagi, semua demi bertemu orang tuanya. Namun, pada akhirnya, pihak lain bertindak sama sekali tidak terkendali dan terus bertindak seperti itu. Medan perang roh heroik ditempatkan di sini untuk memaksanya bertarung. Pedang hanya bisa diasah melalui penggilingan. Setiap ahli yang kuat pertama-tama harus mendapatkan pengalaman dalam pertempuran, dan hanya setelah itu mereka dapat benar-benar mengalami kelahiran kembali. Suara Qinwu terdengar. Maksudnya jelas dan mudah dilihat. Dia ingin si Hao bertarung dengan sengit melawan roh heroik, dan hanya dengan cara inilah kelima kolam nirvana dapat dieksploitasi sepenuhnya. Tubuh jiwa yang berwarna putih bersih muncul. Ini adalah entitas yang terbentuk dari kekuatan jiwa. Tiba-tiba muncul di belakang punggung si Hao dan menggerakkan pisau tulang perak di tangannya, memotongnya ke bawah. Sial. Si Hao berbalik, menggunakan satu tangan untuk membentuk jejak dan menghadapi serangan ini. Setelah menghancurkan bilah tulang, telapak tangannya melepaskan api dari Vermilion Bird, mengubahnya menjadi abu. Aowu. Jeritan yang membuat kulit kepala mati rasa di udara, seolah-olah itu adalah jeritan roh jahat. Itu menakutkan dan putus asa. Seluruh medan perang kuno tiba-tiba beraksi, dan semua roh heroik menjadi gila. Pada saat ini, tubuh jiwa muncul di mana-mana, di tanah, di langit, atau bahkan di atas awan gelap. Kemudian, mereka dengan cepat berkumpul bersama, membentuk angin kencang yang membawa surga meluap energi yin. Itu bergegas dengan cara mengamuk. Si Hao gemetar. Begitu banyak roh heroik yang muncul dalam jumlah yang tampaknya tak terbatas, dan semuanya tampak sangat kuat. Akan sangat sulit untuk membantai mereka semua. Ini bahaya besar. Membunuh. Dia tidak punya pilihan dan hanya bisa mengambil tindakan. Rentetan 4 lipat burung vermilion meledak keluar dan menutupi langit dan bumi. Sekelompok tubuh jiwa segera ditutup, menghasilkan beberapa lusin obor berbentuk manusia. Weng. Ruang di tempat ini bergetar ringan. Si Hao dengan cepat menghindar. Tombak berkarat menembus udara dan dengan cepat tiba. Itu melepaskan surga yang melimpah kekuatan ilahi. Sangat kuat. Mata si Hao berkedip. Tombak itu terbang melewati dan memakukan dirinya sendiri ke tanah, menyebabkan tempat ini hancur. Sebuah lubang yang tampaknya tak berdasar telah dibuat. Di langit, jiwa perak muncul. Seluruh tubuhnya bersinar dengan cara yang mempesona dan gemilang. Justru dialah yang mengambil tindakan. Dia terbuat dari perak dan menonjol dari yang lainnya. Ada individu yang kuat di sini. Si Hao berkata dengan lembut. Kemudian, ekspresinya langsung berubah. Lebih dari 20 jiwa yang mirip dengan tubuh jiwa perak muncul, dan mereka semua seperti matahari perak yang cemerlang. Mereka jelas adalah roh heroik, namun mereka memiliki perasaan yang membara. Suara tajam yang memekakkan telinga terdengar di udara. 10 atau lebih tubuh jiwa perak menjadi gila, seolah-olah ratusan ribu roh jahat melolong. Jenis suara ini terlalu menakutkan. Langit dan bumi bergetar, dan bumi yang besar mulai pecah. Kabut yin melonjak. Ini seperti akhir dunia. Semuanya akan dihancurkan.
Di saat yang sama, 10.000 roh yin meraung bersama sebagai respon, membentuk sebuah domain. Sepertinya itu adalah area ruang khusus yang terbentuk dari kekuatan jiwa. Tempat itu tertutup warna putih keperakan dan sangat menakutkan. Area di antara alis si Hao terasa sangat sakit. Dia merasa seolah-olah jiwanya akan meninggalkan tubuhnya, tersedot oleh kekuatan misterius itu ke dalam domain perak khusus. Apa ini? Si Hao dengan marah melebarkan matanya. Dia belum pernah menghadapi pertempuran seperti ini sebelumnya. Pada akhirnya, darah menetes dari celah di antara alisnya. Jiwanya yang kuat membentuk sosok kecil seukuran kepalan tangan yang memancarkan energi yang menyala dan meninggalkan tubuhnya. Ada yang tidak beres. Ketika dia tersedot oleh gelombang kekuatan itu, dia memperhatikan bahwa 5 kolam nirvana sedang bergerak dan aura Dao yang aneh muncul ke permukaan. Itu akan mengukir segalanya di dunia ini. Kembali padaku. Si Hao berteriak. Jiwanya meletus dengan cahaya keemasan tak berujung yang menjalar kemana-mana. Lebih dari 1.000 roh heroik terbunuh di tempat. Ini adalah serangan jiwa si Hao yang paling kuat, yang mewakili semua misteri terbesarnya yang terbesar. Pada saat ini, dia tidak menggunakan teknik berharga apapun dan hanya menggunakan jenis sensasi. Dia mengaktifkan True Primordial Record dan menampilkan gayanya yang sangat biasa namun ajaib untuk mengedarkan kekuatan jiwanya. Itu seperti sambaran petir abadi. Langit bergetar dan melepaskan pancaran sinar tak berujung. Roh heroik segera meledak setelah disapu. Saat ini, si Hao kembali. Jiwa seukuran kepalan tangannya seperti matahari surgawi. Saat itu bergerak, cahaya abadi tersebar keluar, masuk di antara alisnya dan kembali ke tubuhnya. Dia punya perasaan bahwa jika dia tidak segera kembali sekarang, semua rahasia tubuhnya akan dicuri, dan jiwanya kemungkinan besar akan diintip. Sungguh jiwa yang menakjubkan. Itu melampaui akal sehat. Bahkan domain khusus yang dibentuk oleh jiwa perak dan puluhan ribu roh heroik dapat membatasinya. Batu kecil ini terlalu mencengangkan. Bahkan jika dia dilepaskan ke alam yang lebih tinggi, dia kemungkinan besar masih bisa naik ke tampuk kekuasaan. Salah satu ahli tertinggi terkejut. Ekspresi Qin Wu dingin. Dia juga sangat terguncang. Seberapa kuat tubuh jiwa perak itu? Domain yang dibuatnya dengan roh heroik sebenarnya tidak bisa menyedot jiwa si Hao. Ini sama sekali tidak normal. Si Hao melepaskan raungan panjang. Pedang magis emas muncul di tangannya, negara batu yang menjaga senjata suci. Pada saat ini, sinar cahaya berkembang ke segala arah saat pedang itu menebas, merobek domain itu. Dengan suara hong, domain perak dihancurkan, dan sekelompok besar tubuh jiwa meledak. Bahkan tubuh jiwa perak yang paling kuat tersebar seperti abu di dalam domain yang menakutkan ini. Ada gelombang amarah dalam pikiran si Hao. Setelah memasuki Gunung Abadi, dia mengalami kesulitan lagi dan lagi. Jika bukan karena orang tuanya ada di sini dan dia tidak tahu keseluruhan situasinya, dia akan berhenti bertahan sejak lama. Saat ini, satu-satunya cara untuk melampiaskan amarahnya adalah dengan menembus roh-roh heroik ini. Hong! Tiba-tiba, tubuh jiwa keemasan muncul di udara. Di tangannya ada tongkat sihir emas. Dengan gelombang yang kuat, api jiwa yang tak terhitung jumlahnya yang dikelilingi oleh simbol tak berujung memenuhi tempat ini. Artefak ilahi. Selain itu, semangat heroik itu sangat kuat. Dengan tongkat sihir artefak ilahi di tangan, itu cukup kuat untuk menjadi ancaman bagi batu kecil. Roar, si Hao melepaskan raungan besar dan melemparkan dirinya ke depan tanpa rasa takut. Mengikuti suaranya, esensi darah melonjak keluar dari dalam cangkang dagingnya seperti naga sejati dan menindas daerah ini. Hong! Pada saat ini, roh heroik yang tak terhitung jumlahnya meledak di dekatnya. Kemudian, mereka terbakar dengan ganas,
tubuh jiwa mereka benar-benar musnah oleh raungan kematian ini. Tubuh jiwa lain yang tak terhitung jumlahnya meledak dari tekanan esensi darah yang menakutkan. Tubuh jiwa emas ringan dihentikan. Itu menahan staf magis di pertahanan. Ini adalah daging batu kecil itu. Sungguh esensi darah yang kuat, dan pada usia seperti itu, dia pasti tiada bandingannya di alam bawah. Petik 2. Saya tidak tahu apakah tubuh Hauer akan memiliki esensi darah dalam jumlah yang sangat besar ketika dia berusia 15 tahun. Ini terlalu mengerikan, mengguncang yang lama dan mempesona yang baru. Dengan esensi darah semacam ini, cukup untuk membunuh beberapa ribu roh heroik. Energi yangnya terlalu melimpah. Petik 2. Kedua ahli tertinggi itu terkejut. Semakin banyak mereka belajar tentang potensi batu kecil itu, semakin banyak kulit kepala mereka yang mati rasa. Qin Wu juga diam. Seseorang sekuat dia bisa mengabaikan segala sesuatu di alam bawah, namun ketika dia melihat esensi darah si Hao yang melonjak, dia juga sangat terguncang. Paling tidak, bahkan seseorang seperti dia yang melebihi alam manusia tidak bisa dibandingkan ketika dia lebih muda. Aktifkan formasi pemanggilan iblis. Batasi niat perang dan minta Hauer berpartisipasi di dalamnya untuk mempertajam dirinya sendiri. Kata Qin Wu. Kedua tangannya bergerak, membuka formasi kuno lainnya. Dia menarik niat perang si Hao ke tempat yang berbeda. Qin Hao muncul, pakaian peraknya cemerlang dan mempesona. Tombak ilahi dipegang di tangannya, dan itu menunjuk ke ruang antara alis si Hao dari kejauhan. Kemudian, dia mengaktifkan serangannya yang paling menindas. Si Hao merasa seolah-olah niat perangnya telah disedot. Itu tidak memasuki formasi di depannya dan malah bertarung melawan orang lain. Cahaya di antara alisnya bersinar terang. Indera spiritualnya dilepaskan dengan kekuatan penuh mereka, dan persepsi ilahi muncul. Dia sekarang mengerti dengan jelas bahwa dia bertarung melawan adik laki-lakinya sendiri. Hong, kekuatan yang tak terlukiskan muncul yang mengikat kedua pemuda ini. Si Hao memperhatikan bahwa niat perang dan kekuatan magisnya sendiri sedang diubah, membentuk diri lain untuk bertarung melawan Qin Hao. Adik laki-laki, apakah kamu sangat ingin bertarung melawanku? Wajah si Hao tanpa emosi, dan tatapannya dingin dan lepas. Kemudian, dia mengangkat kepalanya ke arah langit dan melepaskan raungan. Sambil melihat ke langit, dia berkata, "Gunung abadi, Qin Wu, kalian semua telah memaksaku. Berhati-hatilah untuk tidak membiarkan gunung dan sungai ini runtuh dan beristirahat selamanya sebagai reruntuhan." Petik 2. Tanpa sadar mengapa, ketika dia mendengar raungan si Hao, Qin Wu dan dua ahli tertinggi lainnya semuanya gemetar. Suaranya barusan benar-benar mengganggu kondisi mental mereka. Dalam formasi lain, rambut hitam si Ziling beterbangan, dan matanya melepaskan pancaran cahaya ilahi. Dia berkata, "Saya bisa merasakannya. Kedua anak kami ada di sini." Petik 2. Dia menentukan arah, dan kemudian dia mendapatkan belati hitam dari tangan istrinya. Artefak magis tiba-tiba diretas dengan kekuatan yang menakutkan. Simbol menutupinya dengan rapat, dan itu benar-benar memotong ruang. Di dalam medan perang roh heroik, ada celah kecil yang terbuka. Suami dan istri itu samar-samar dapat melihat bahwa dua pemuda sedang bertempur hebat. Kedua individu itu gemetar dalam hati. ROAR, si Hao meraung keras, rambut kepalanya menari-nari kacau. Immortal Mountain, kamu terlalu jauh menggertak dan menghina orang lain. Hari ini, saya akan membiarkan Anda semua memahami bahwa kakek saya, Dewa Setan Agung, tidak dapat dipermalukan, orang tua saya tidak dapat diganggu, dan saya tidak dapat ditekan. Aku akan membalikkan gunung abadi Anda. Petik 2. Episode ke-495, dengan judul Kecil dan Tidak Penting. Langsung ke dalam alurnya. Suara ini menggerakkan langit dan bumi.
Raungan Si Hao meledak seperti guntur. Itu disertai dengan energi darah yang bergolak, menyebabkan kelompok roh heroik di dekatnya meledak dan membakar sejumlah besar tubuh jiwa. Itu adalah pemandangan yang luar biasa. Rambut hitam kepalanya menari-nari seperti api hitam. Matanya mengeluarkan cahaya warna-warni. Dengan mengangkat tangannya, energi besar akan melonjak, seolah-olah hanya energi itu yang dapat menghancurkan tempat ini. Hati kedua ahli tertinggi itu bergetar, dan rasa dingin yang tak terlukiskan muncul di benak mereka. Mereka belum pernah melihat aura menakutkan seperti ini dari masa muda sebelumnya. Itu benar-benar membuat mereka merasakan ketakutan yang luar biasa. Hentikan dia. Kedua individu tidak bisa membantu tetapi mengambil tindakan untuk menekan energi itu. Kalau tidak, itu akan terlalu berbahaya. Ini adalah jenis perasaan yang benar-benar tidak masuk akal. Sebagai ahli tertinggi yang mengabaikan dunia fana, bagaimana mereka bisa merasakan perasaan seperti ini? Mereka merasakan ketakutan yang begitu mengekang terhadap seorang pemuda. Mereka merasa takut, ini agak tidak terbayangkan. Dengan suara hong, mereka bersama-sama mengaktifkan artefak magis. Itu jatuh dari langit dan menekan area itu. Si Hao mengangkat kepalanya dan melepaskan tatapan yang seperti kilat. Sementara itu, pedang di tangannya telah berubah menjadi pelangi dewa yang menembus langit. Pedang magis emas sangat brilian, dan pada saat ini, itu menjadi satu-satunya hal antara langit dan bumi. Peng! Itu adalah jejak yang berharga. Itu berubah menjadi gunung hitam yang sangat besar dan menghantam ke bawah. Pada akhirnya, sebelum ia mencapai setengah jalan ke tanah, benda itu hancur dengan ledakan keras. Itu diretas oleh Si Hao dan berubah menjadi pecahan. Ini, hati kedua ahli tertinggi itu bergetar. Ini bukan hanya artefak magis, itu juga memiliki kekuatan magis mereka sendiri. Beberapa ratus tahun akumulasi kultivasi digunakan sebagai tekanan, namun itu hancur lebur. Wajah kedua individu itu memucat. Kemegahan batu kecil itu masih terus menanjak, seolah belum mencapai puncaknya. Dia melangkah ke dunia besar lainnya. Qinwu mengerutkan kening. Saat ini, dia merasa agak tidak nyaman, merasa seolah-olah sesuatu yang buruk akan terjadi. Pemuda itu benar-benar membuat pikirannya bergetar. Jenis identitas apa yang dia miliki? Bagaimana dia bisa berakhir seperti ini? Sepertinya tidak mengikuti akal sehat. Anda harus memahami bahwa bahkan ahli tertinggi pun harus merangkak di depan kakinya. Sial. Di dalam formasi, suara bisa terdengar dari arah Qin Hao. Tombak peraknya terlempar tinggi ke udara, dan jarak antara ibu jari dan telunjuknya terbelah. Darah terus mengalir keluar, dan dia dipaksa untuk terus mundur. Tidak baik, seorang ahli tertinggi gemetar dalam hati. Semuanya disebabkan semata-mata dari ledakan amarah Si Hao. Semua kekuatan sihir dan niat bertarungnya bergabung untuk membentuk entitas pertempuran yang hampir meretas Qin Hao. Batu kecil itu sepertinya memasuki kondisi iblis. Rambut hitamnya berkibar-kibar, dan matanya seperti kilat. Energi di seluruh tubuhnya meletus, membuatnya yang tahu berapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Saat ini, tangan kirinya memegang pedang, sementara tangan kanannya memegang negara yang melindungi tombak dewa. Meskipun dia masih muda, gelombang energi yang kuat dilepaskan darinya. Itu menghantam seperti gunung megah yang tidak bisa dilampaui. Gelombang kekuatan aneh bisa terdengar. Seolah-olah itu adalah detak jantung, tapi itu sangat keras dan menakutkan. Ini benar-benar selaras dengan denyut nadi dunia. Yang benar dengan Dao. Mata Qinwu terkonsentrasi pada adegan ini dan mengungkapkan ekspresi terkejut. Jenis keagungan itu bukanlah sesuatu yang seharusnya dimiliki oleh pemuda alam pengaturan formasi sama sekali, juga bukan sesuatu yang bisa dirindukan oleh seorang ahli tertinggi.
Hanya eksistensi ilahi seperti dirinya yang bisa mendapatkannya. Bagaimana batu kecil itu melakukan ini? Energi esensinya terukir di dalam kehampaan, dan dia menangkap denyut nadi langit dan bumi. Kekuatan aneh yang dia miliki saat ini dapat menggerakkan bagian dunia ini untuk sementara. Rohnya sempurna, dan dagingnya di puncak. Saat dia meledak menjadi amarah, jenis kekuatan suci yang tak terlukiskan ini dihasilkan. Qin Wu berkata pada dirinya sendiri. Sedikit kecemburuan mulai merayap di dalam dirinya. Ini sangat konyol. Dia telah hidup selama bertahun-tahun tanpa akhir, jadi bagaimana dia bisa cemburu pada masa muda? Namun, dia benar-benar merasakan jenis emosi ini. Ini adalah seorang anak yang baru berusia 15 tahun, namun dia menyentuh tingkat alam dao ilahi ini. Meskipun dia akan turun kembali setelahnya, itu masih akan memberikan manfaat yang sangat besar terhadap kultivasi. Surga yang jenius. Dia hanya bisa menggambarkan Si Hao dengan kata-kata ini. Wajah Qin Wu sedingin es. Untuk para jenius seperti dia, semakin kuat mereka, semakin dia menganggap mereka sebagai bencana di masa depan. Benar-benar manusia yang menggelikan. Meskipun Anda memiliki keberanian dan bakat luar biasa, lalu apa? Di depan dewa, Anda sekecil dan sepele seperti setitik debu. Qin Wu berbicara. Dia mengulurkan tangannya dan menunjukkan satu jari. Garis cahaya perak dilepaskan, dan setelah menembus formasi, itu berubah menjadi petir yang luas dan tak terbatas, menenggelamkan langit di atas Si Hao. Leluhur yang hebat, mohon bersikap lunak, atau kita tidak akan memiliki cara untuk menjelaskan ke alam yang lebih tinggi. Kedua ahli tertinggi itu segera mengingatkan. Bukan karena mereka mengasihani Si Hao, melainkan takut akan hukuman alam yang lebih tinggi. Saya tahu apa yang pantas. Ini adalah petir terlemah. Itu akan meninggalkan dia dengan hidupnya, tapi setelah menyinggung dewa, penderitaan tidak bisa dihindari, kata Qin Wu. Membuka. Si Hao meraung keras. Pedang sihir emas di tangannya bersinar, dan itu juga mekar dengan petir. Pada saat yang sama, aliran listrik melingkar di seluruh tubuhnya, menghasilkan suanni yang bergabung dengan pedang dewa. Hong! Tempat ini meletus dengan kekacauan. Pancaran petir memenuhi dunia ini. Pedang ajaib ini sangat aneh. Itu berubah menjadi suanni emas dan melahap petir, menyerap pancaran perak yang turun ke tubuhnya. Sekte Negara Batu melindungi teknik berharga, teknik suanni, serta pedang yang cocok dengannya. Itu benar-benar disempurnakan dari tulang berharga suanni. Qin Wu tercengang. Kedua ahli tertinggi bahkan lebih kewalahan dengan keterkejutan. Si Hao tidak terluka. Meskipun dia terendam di bawah petir, dia benar-benar memblokir jenis kekuatan ini dan tidak patah tulang dan tendonnya patah. Mereka tidak melihat adegan berdarah yang mereka harapkan. Muridnya menjadi lebih cemerlang, dan pedang ajaib emas berubah menjadi suanni. Itu meraung, melepaskan cahaya warna-warni yang menguntungkan dari mulutnya. Gemuruh menggelegar yang lebih kuat dirilis. Kamu berani menghujat dewa. Qin Wu meledak dengan amarah yang besar. Serangannya tidak berhasil, menyebabkan wajahnya menjadi sedingin es. Setitik debu kecil dan tidak penting ini benar-benar berani mengambil tindakan terhadapnya seperti ini. Untuk seseorang di levelnya, ini adalah jenis penghinaan. Dewa kentut anjing, tidak lebih dari dewa palsu. Si Hao berkata dengan dingin. Dia membalas kata-kata vulgar langsung ke arah dewa yang memproklamirkan diri sombong dan menyendiri yang mengabaikan semua makhluk hidup. Kata-kata ini tiba-tiba membuat Qin Wu menunjukkan ketidaksenangan yang luar biasa. Tatapannya sedingin es saat dia melihat ke bawah pada formasi. Aura seluruh tubuhnya seperti lautan saat melonjak. Kedua ahli tertinggi terguncang. Tubuh mereka mengejang tak terkendali, seolah-olah mereka akan jatuh lemas ke tanah setiap saat. Wajah mereka pucat,
dan mereka terus-menerus mundur. Peng! Tidak jauh, di ruang kosong, cahaya cemerlang terus-menerus muncul. Ada beberapa luka yang dibuat di sana, menunjukkan bahwa seseorang ingin menerobos kekosongan dan masuk. Ini membuat ekspresi Qin Wu menjadi lebih mendung. Dia menatap formasi lain. Di sana, Si Ziling dan istrinya mengambil tindakan, mencoba melakukan sesuatu tentang formasi yang menjebak mereka. Mereka mengiris kehampaan beberapa kali, tapi mereka selalu didorong mundur. Sulit bagi mereka untuk menyeberang ke sisi ini. Si Hao merasakan sesuatu di dalam. Kemegahannya saat ini telah menyentuh dao ilahi, jadi indera spiritualnya melebihi imajinasi seseorang. Dia berteriak, "Ayah, Ibu, aku datang untuk menemui kalian berdua." Dalam formasi lain, Si Ziling dan istrinya sangat terguncang, dan ekspresi mereka rumit. Pada saat itu, samar-samar mereka bisa mendengar sesuatu yang memanggil mereka, seolah-olah itu berasal dari mimpi. Hati mereka gemetar. Anak kecil mereka yang telah kehilangan tulang tertinggi dan ditinggalkan di desa batu saat dia masih bayi kecil. Dia sangat lemah dan bisa mati kapan saja. Saat ini, tidak hanya dia bertahan, dia juga sekuat ini. Dia berani mengarahkan pedangnya ke dewa. Jenis kepahlawanan ilahi kekuatan absolut ini membuat suami dan istri sangat terguncang dan gagap karena terkejut. Anak surgawi yang berbakat ilahi ini telah datang untuk mencari mereka, berjuang melalui gunung abadi untuk melakukannya. Belati di tangan mereka diukir dari tulang kosong binatang buas. Itu bisa membuka kekosongan dan memungkinkan mereka melakukan perjalanan melalui ketiadaan. Namun, tempat ini terlalu istimewa. Banyak formasi dewa menjebak mereka di sini. Mereka mengiris celah terbuka beberapa kali, tetapi kekosongan itu akan segera menutup. Mereka bisa melihat pemandangan kabur dari seorang pemuda di dalam lembah, tapi mereka tidak bisa keluar. Hanya manusia biasa, namun kamu berani menjadikan dewa sebagai musuhmu. Kesimpulan Anda akan menyedihkan. Saya akan membiarkan Anda melihat kekuatan ilahi dari dewa. Setetes darah saja sudah cukup untuk menenggelamkanmu, cukup untuk melenyapkan kultivasi dan kemampuan ilahimu. Qin Wu menggelengkan kepalanya. Lalu, dia mengangkat tangannya. Warna-warna cerah yang menguntungkan berputar-putar, dan setetes darah turun dari ujung jarinya. Warna merah cerah dari cairan itu membawa cahaya perak yang cemerlang. Meskipun itu hanya setetes, itu seperti lautan, berisi kekuatan hidup yang tak ada habisnya dan kekuatan ilahi yang tak tertandingi. Ketika setetes darah ini turun dan memasuki formasi, itu membentuk gelombang perak yang besar. Itu bergemuruh saat turun, langsung menenggelamkan Si Hao di bawahnya. Ini benar-benar mengerikan. Ini tepatnya metode dewa. Setetes darah akan menekan Si Hao saat ini, memperbaiki tubuhnya dan melarutkan energi esensinya. Mortal Mayas. Suara Si Hao membawa semacam ketidakpedulian, memperlakukan dewa ini dengan jijik saat dia mencaci maki dengan suara nyaring. Kedua negara yang menjaga artefak dewa di tangannya menghantam langit. Dia tidak menyerah sedikit pun, dan pada saat ini, dia juga mengedarkan True Primordial Record dan mentransfer semua energi esensi ke dadanya. Hong! Tulang makhluk tertinggi dihidupkan kembali. Aura mengamuk meledak keluar, menghubungkan langit dan bumi. Bersama dengan dukungan dari dua negara yang menjaga artefak dewa, kekuatan tipe ini mencapai lebih dekat ke puncak. Yi, bukankah itu tidak bisa matang dengan baik dan sulit digunakan? Qin Wu mengerutkan kening. Jelas bahwa dia tahu tentang beberapa informasi tentang Si Hao. Cahaya ilahi yang tak berujung menenggelamkan langit dan bumi. Tetesan darah itu berubah menjadi lautan perak, dan akhirnya mengalir deras. Kabut berdarah tersedot kering, dan substansi ilahi melonjak ke dada Si Hao. Dewa kecil dan tidak penting, ini adalah kekuatanmu. Lemah dan lemah, sangat sedikit itu menyedihkan.
Si Hao tertawa terbahak-bahak. Kedua ahli tertinggi itu ngeri. Mereka benar-benar tidak percaya apa yang sedang terjadi. Dada pemuda itu bersinar dan benar-benar menyerap setetes darah dewa, menggunakannya sebagai cara untuk memberi makan tulangnya yang berharga. Wajah Qin Wu menjadi pucat. Kekuatan ilahinya dihujat berulang kali, dan darah ilahinya secara khusus bahkan dimurnikan oleh tulang makhluk tertinggi dan diserap sebagai makanan. Ini tidak bisa dimaafkan. Itu benar-benar penghinaan. Di kejauhan, Qin Hao menyaksikan semuanya dengan kaget. Tombak perak di tangannya menunjuk ke Si Hao dan tetap di sana. Kamu tetap di samping. Si Hao menatapnya dan memarahi. Kamu. Pada saat yang sama, celah itu sekali lagi diiris terbuka, dan retakan muncul. Si Ziling tepat pada waktunya untuk melihatnya mencaci dewa, memurnikan darah ilahi, dan mencaci Qin Hao. Haoer. Si Hao akhirnya melihat pemandangan samar-samar dari mereka yang menangis. Sayangnya, kekosongan itu tertutup kembali. Seseorang yang tidak sepenting Anda, yang hanya manusia biasa, menantang martabat dewa lagi dan lagi. Anda telah berhasil membuat saya marah. Terima hukuman ilahi. Seluruh tubuh Qin Wu mengeluarkan suara kongkiang. Pakaian sihir peraknya bersinar, dan teriakan naga dan burung phoenix terdengar saat kemegahan perak yang cemerlang mekar. Dia turun dan memasuki formasi. Dia melayang tinggi di langit sambil menghadap Si Hao dengan tatapan sedingin es. Perjuangan yang sia-sia dari manusia sama sekali tidak berguna di hadapan dewa. Qin Wu dengan dingin berbicara. Matanya penuh dengan penghinaan dan kebencian. Pagoda kecil, kenapa tidak keluar saja? Ubah seluruh gunung abadi menjadi reruntuhan. Si Hao diam-diam memanggil, membangunkan pagoda kecil yang tertidur. Pagoda kecil itu dibangunkan. Itu sangat terkejut dan sepertinya berada dalam situasi yang agak canggung. Kamu benar-benar berani. Anda sebenarnya ingin menyebabkan gangguan di Gunung Abadi. Anda harus memahami bahwa Gunung 5 Fase terbentuk sebelum pembukaan dunia, dan di dalam pegunungan terdapat semua jenis dewa dan iblis alam. Petik 2. Aku tahu kamu bisa melakukannya, kamu bisa mengalahkannya, kata Si Hao. Kemudian, dia mengirim pesan lagi. Aku membawa seluruh perbendaharaan negara batu, dan kamu bisa melahap sebanyak yang kamu mau. Selain itu, mulai sekarang, tempatkan semua karma ke tubuh saya. Petik 2. Pagoda kecil itu sejenak tertegun, tetapi setelah melihat ketegasannya, dia tidak lagi mencoba membujuknya dan hanya mengucapkan sepatah kata pun. Baik, apakah kamu mengakui kejahatanmu? Suara Qin Wu seperti guntur surgawi, menyebabkan ruang itu sendiri bergetar. Formasi bergemuruh dan berguncang, dan tubuh dua ahli tertinggi di kejauhan menggigil karena kedinginan. Mereka segera berlutut di tanah. Ini adalah kekuatan ilahi yang memberikan tekanan pada jiwa seseorang. Pakaian sihir perak Qin Wu berputar dengan pancaran abadi, dan di dalam matanya, semua makhluk hidup berputar antara hidup dan mati. Itu sangat menakutkan. Dia ingin menekan jiwa Si Hao dan membuatnya menyerah dan sujud. Dewa kecil dan tidak penting, bahkan seseorang yang tidak penting seperti yang berani berteriak padaku. Si Hao tampaknya tidak terpengaruh sedikit pun saat dia berbicara. Kamu, Qin Wu sangat terkejut. Kamu benar. Hanya dewa kecil palsu, serangga yang menggelikan, namun kamu berani muncul di hadapanku. Pagoda kecil itu mengeluarkan aura menakutkan dan menampakkan wujud aslinya. Itu kamu. Dia sangat terguncang, dan kemudian dia merasa takut. Setelah mencapai levelnya, bagaimana mungkin dia tidak mengenali pagoda kecil itu? Dia melepaskan teriakan keras dan segera berbalik untuk melarikan diri menuju Gunung 5 Fase. Dewa kecil dan tidak penting, bukankah kamu sangat percaya diri? Kemana kamu pergi? Perhatikan bagaimana saya membalikkan gunung abadi Anda. Si Hao berteriak. Segera setelah itu,
Dia mengacungkan pedang di tangannya dan menusuk ke depan. Pagoda kecil juga melepaskan untaian vitalitas yang membungkus Qinwu. Qinwu sangat terkejut. Pakaian magis peraknya meledak sendiri dan dia bergegas menuju Gunung Lima Fase. Dia merasa ada sesuatu yang sangat salah sedang terjadi. Dengan munculnya pagoda itu, seluruh tempat ini mungkin akan terbalik. Garis cahaya pedang menyapu, mengiris seikat rambut Qinwu dan menyebabkan pancaran darah di wajahnya meledak. Selain itu, bagian dari daun telinganya telah dipotong. Dia mengeluarkan teriakan nyaring. Siapa dia? Dia adalah dewa, namun dia terluka oleh makhluk fana. Yang membuatnya semakin marah adalah kata-kata pihak lain itu sangat kurang ajar. Dewa kecil dan lemah, apakah Anda mengakui kesalahan Anda? Gunung abadi akan ditumbangkan hari ini sepenuhnya karena kamu. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.